Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan belajar membaca kitab At-Tuhfatus Saniyah Syarah Muqaddimah Ajrumiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah sampai di halaman 40 kitab versi PDF. Ini saya kejar baca ini biar selesai kitab ini. Ini sebagai pengganti Ajrumiyah karena sebelumnya saya belum baca Ajrumiyah di channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Alamatun nasbi. Bermula ini itu tanda-tanda nasab. Kita sudah selesai tanda rafa, sekarang masuk tanda nasab. Qala, berkata ianya musannif rahimahullah, walin nasbi khamsu alamatin. Sabit bagi nasab itu ada 5 segala tanda. Yang mana aja 5? Al-fathatu fathah, wal alifu dan alif, wal kasratu kasrah, wal ya'u dan ya, wal funnuni dan buang nun. 5 tanda nasab. Fathah, alif, kasrah, ya, buang nun. Kita lihat penjelasannya. Wa aqulu dan aku berkata, kata Syekh Abdul Hamid rahimahullah, yumkinuka an tahkuma 'alal kalimati bi annaha mansubatun idza wajadta fi akhiriha alamatan min khamsi alamatin. Yumkinuka, memungkinkan akan engkau an tahkuma, oleh bahwa engkau hukum ala annal kalimah, engkau hukum alal kalimati, kepada kalimat, bi annaha, dengan bahwa sungguhnya kalimat itu mansub, idza wajadta, bila engkau dapati fi akhiriha, pada akhirnya kalimat, alamatan maf'ul wajadta, bila engkau dapati pada akhir kalimat akan satu tanda, min khamsi alamatin, dari 5 tanda. Kita bisa memutuskan bahwa satu kalimat itu mansub bila kita mendapati di akhir kalimat tersebut satu tanda dari 5 tanda. Yaitu ada fathah di ujungnya, atau alif, atau kasrah, atau ya, atau buang nun. Nah, kalau ada salah satu tanda tersebut berarti kalimat tersebut dinasab, kedudukannya nasab. Wahidatun minha asliyah, bermula satu darinya 5 itu asliyah, asli. Wahidatun mubtada, bermula satu darinya 5 tanda itu namanya tanda asli. Wahiyya al-fathatu, bermula dianya tanda asli itu namanya fathah. Jadi tadi ada 5, tanda pertama fathah itu tanda asli. Asal-asal nasab fathah, sebagaimana asal rafa yaitu dhammah. Wa arba'un furu'un anha, dan bermula 4. Jadi arba'un mubtada, musawwinya kita takdirkan muta'alanya minha. Bermula 4 darinya 5. Wa arba'un minha furu'un anha, dan bermula 4 itu cabang darinya asal. Tadi bermula 1 darinya 5 itu asal, yaitu fathah, dan bermula 4 dari 5 itu furu'un anha, itu cabang darinya asal. Wahia, dan bermula dianya 4 itu al alifu wal kasratu wal ya'u hazfun nun, alif, kasrah, ya, dan buang nun. Langsung tempat-tempat fathah. Al-fathatu wa mawadi'uha, fathah dan tempat-tempatnya fathah. Maksudnya kalimat mana aja yang tanda nasabnya fathah. Di sini beliau akan menjelaskannya. Qala, berkata ianya musannif rahimahullah, fa ammal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi salasati mawadhi'a. Maka adapun bermula fathah itu niscaya maka ada ianya fathah itu tanda bagi nasab. Tanda di mana? Fi salasati mawadhi'a, pada 3 segala tempat. Lin nasbi muta'alaq kepada alamah, fi juga muta'alaq kepada alamah. Fathah menjadi tanda nasab pada 3 tempat. Cuma 3 tempat yang tanda nasabnya fathah. 3 tempat, bahasa mudahnya 3 kalimat yang tanda nasabnya fathah. Fil ismil mufradi, yang mana 3? Fil ismil mufradi, pada isim yang mufrad. Wa jam'it taksiri, dan pada jamak taksir. Wal fi'lil mudhari'i, dan pada fi'il yang mudhari'.
idza dakhala bila masuk kepadanya mudhari' oleh amil nasib. Walam yattasil tambah syarat dan tidak bersambung dengan akhirnya mudhari' oleh syai'un oleh sesuatu. Kalimat-kalimat yang tanda nasabnya fathah, pertama isim mufrad dinasab dengan fathah. Tadi di awal dirafa' dengan dhammah, dinasab dengan fathah. Dan jamak taksir sama juga, dirafa' dengan dhammah, di sini dinasab dengan fathah. Dan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dinasab tentunya bila masuk amil nasab. Bila fi'il mudhari' masuk amil nasab walam yattasil dan tidak bersambung dengan akhir mudhari' oleh sesuatu. Sesuatu di sini maksudnya di akhir fi'il mudhari', enggak ada alif tasniyah, enggak ada waw jama', enggak ada ya muannas mukhatabah, enggak ada nun taukid sakilah nanti, enggak ada nun taukid khafifah. Nah, itu baru fi'il mudhari' yang begitu bila masuk amil nasib tanda nasabnya fathah. Beliau akan menjelaskan lebih terang lagi. Wa aqulu, dan aku berkata. Memang kadang membosankan ngaji bab i'rab ini, panjang benar. Tapi yakinlah ini sangat penting sekali. Dengan sering kita baca justru baru bisa kita hafal. Kalau enggak bisa pelajaran ini, enggak bisa terbawa melekat di kepala sehingga kita bisa menjelaskannya walaupun tanpa melihat kitab. Nah, makanya kita harus bersabar untuk melewati bab ini. Wa aqulu, dan aku kata, takunul fathatu alamatan ala annal kalimata mansubatun fi salasati mawadhi'a. Adalah fathah itu menjadi tanda kepada bahwa sungguh kalimat itu dinasabkan menjadi tanda pada 3 tempat. Fathah menjadi tanda nasab suatu kalimat cuma berada pada 3 tempat, 3 kalimat doang. Al-maudhi'ul awwalu al-ismul mufradu. Bermula isim yang pertama, bermula tempat yang pertama itu isim mufrad. Artinya isim mufrad dinasab dengan fathah. Wal maudhi'us tsani jam'u taksir. Bermula tempat yang kedua itu jamak taksir, dinasab dengan fathah juga. Wal maudhi'us salisu fi'lul mudhari'. Bermula tempat yang ketiga itu fi'il mudhari'. Alladzi, fi'il mudhari', alladzi naik kepada fi'il mudhari' atau mudhari' juga boleh, fi'il mudhari' alladzi sabaqahu, yang mendahului akannya mudhari' oleh amil nasib. Ya. Tempat yang ketiga yang tanda nasabnya fathah, fi'il mudhari' yang didahului oleh amil nasib. Karena kalau fi'il mudhari' enggak didahului oleh amil nasib, dia enggak mansub. Walam yattasil, dan tidak bersambung dengan akhirnya mudhari' oleh alifu isnaini, oleh alif tasniyah. Wala wawu jama'atin, tidak bersambung juga oleh wawu jama'. Wawu ataf la nafi, wawu ataf kepada alifu. Dan tidak bersambung dengan akhirnya mudhari' oleh wawu jama'. Wala ya'u mukhatabatin, tidak bersambung juga oleh ya mukhatabah. Wala nunu taukidin, tidak bersambung dengan akhirnya oleh nun taukid. Wala nunu niswatin, dan tidak bersambung oleh nun niswah, nun jamak muannas. Nah, ini fi'il mudhari' yang didahulu oleh amil nasib. Kemudian dia tidak bersambung dengan akhirnya alif tasniyah, baru tanda nasabnya fathah. Kalau bersambung dengan alif tasniyah, tanda nasabnya nanti hilang nunnya karena masuk dalam golongan fi'il yang 5. Tidak bersambung dengan akhir mudhari' oleh wawu jama'. Karena kalau bersambung dengan wawu jama' yaf'iluna, tanda nasabnya nunnya hilang, yaf'ilu. Dan tidak bersambung juga oleh ya muannas mukhatabah, taf'ilina, tidak bersambung dengan ya itu. Kalau bersambung dengan ya, tanda nasabnya yaitu buang ya, buang nun. Wala nunu taukidin, dan tidak bersambung dengan fi'il mudhari' tersebut oleh nun taukid. Karena kalau fi'il mudhari' bersambung dengan nun taukid, baik taukid sakilah atau khafifah, fi'il mudhari' tidak di-i'rab tapi dibina di atas fathah, yaf'ilanna. Dan tidak bersambung dengan akhir mudhari' oleh nun niswah. Karena kalau fi'il mudhari' bersambung dengan nun niswah, fi'il mudhari' juga tidak di-i'rab tapi dibina di atas sukun, yaf'ilna. Yaf'ilna hunna, yaf'il sukun. Nah, jadi fi'il mudhari' ini namanya fi'il mudhari' polos. Kesimpulan sementara, kalimat yang tanda nasabnya fathah 3 doang, isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari' yang polos. Arti polos di ujungnya enggak ada alif tasniyah, enggak ada dhamir jamak, enggak ada ya muannas mukhatabah, enggak ada nun taukid, enggak ada nun niswah. Satu-satu beliau menjelaskan satu-satu isim mufrad. Amal ismul mufradu faqad sabaqa ta'rifuh. Adapun bermula isim mufrad, isim yang mufrad, niscaya maka sungguh telah terdahululah oleh ta'rifnya isim mufrad. Jadi isim mufrad sudah dijelaskan di awal dulu. Karena dulu
kalimat yang dirafa' dengan dhammah isim mufrad. Isim mufrad sudah dijelaskan di bab tanda rafa'. Jadi nggak perlu dijelaskan lagi di sini. Isim mufrad dinasab dengan fathah. Isim mufrad kita udah tahu apa. Wal fathatu takunu dhahiratan ala akhirih fi nahwi laqitu aliyan. Bermula fathah itu ada ianya fathah itu yang zahir di atas akhirnya. Pada seumpama laqitu aliyan. Cuma di sini beliau akan menjelaskan. Isim mufrad tanda nasabnya fathah. Fathahnya ada yang zahir, ada yang takdir nanti. Itu doang. Dan bermula fathah itu ada ianya fathah itu zahir di atas akhirnya isim mufrad. Akhirih isim mufrad. Pada seumpama laqitu aliyan, aku temui akan si Ali. Laqitu fi'il dan fa'il, laqi fi'il madhi, tu dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada mahrafa fa'il. Aliyan maf'ul bih mansub. Tanda nasab fathah yang zahir pada akhirnya karena isim mufrad. Fathahnya zahir kelihatan aliyan. Wa nahu qabaltu hindan. Aku bertemu akan si Hindun. Jadi Hindan ini maf'ul bih mansub tanda nasab fathah karena isim mufrad. Cuma dia mufrad muannas Hindun. Aliyan mufrad muzakkar. Fa'aliyan wa hindan ismani mufradani. Ini. Maka bermula aliyan dan hindan. Aliyan dan hindan. Ismani mufradani itu dua isim yang mufrad keduanya. Wahuma mansubani dan bermula keduanya itu mansub keduanya. Kenapa mansub aliyan hindan? Li'annahuma maf'ulani. Karena keduanya itu dua maf'ul. Aliyan maf'ul lakitu, hindan maf'ul qabaltu. Wa alamatu nasbihima al-fathatu dhahirah. Bermula tanda nasab keduanya itu fathah yang zahiriyahnya fathah. Wal awalu muzakkarun, bermula yang kedua itu muzakkar yaitu aliyan, muzakkar, mufrad muzakkar. Wasani muannasun, bermula yang kedua itu muannas, hindun muannas. Wa qad takunul fathatu muqaddaratan nahu. Dan kadang-kadang adalah fathah itu yang ditakdirkan. Nah ini tujuan di sini beliau mau membagi. Fathah ada yang zahir, ada fathah yang muqaddarah. Dan kadang-kadang adalah fathah itu takdir. Contohnya laqitul fathah, aku temui akan si fathah. Laqitu fi'il dan fa'il, tu fa'ilnya, al-fathah maf'ul bih mansub tanda nasab fathah yang ditakdirkan. Nah, di atas akhirnya. Kenapa ditakdirkan? Ozor. Isim maksur, enggak menerima harokat. Ini contoh mufrad muzakkar. Wa nahu dan seumpama haddastul laila. Aku berbicara akan si Laila. Jadi di sini haddastu fi'il dan fa'il, laila maf'ul bih mansub tanda nasab fathah muqaddarah. Kenapa ditakdirkan? Karena ozor. Dia isim mufrad. Laila mansub tanda nasab fathah. Kenapa tanda nasabnya fathah? Karena isim mufrad. Mana fathahnya? Takdir. Kenapa ditakdir? Ozor, karena isim maksur. Fal fathah wa laila ismani mufradani mansubani. Maka bermula fathah dan laila. Fathah dan laila ismani dua isim mufradani, mufrad keduanya, mansubani mansub keduanya. Kenapa mansub? Likauni kullun minhuma waqa'a maf'ulan bih. Karena keadaan tiap-tiap dari keduanya fathah dan laila, waqa'a jatuh ia maf'ulan bih sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih mansub. Wa alamatu nasbihima fathatun muqaddaratun alal alif. Bermula tanda nasab keduanya laila dan fathah itu fathatun muqaddaratun, fathah yang ditakdirkan, alal alifi ditakdirkan di atas alif karena ini ya ini alif ini. Karena di belakangnya fathah. Bermula tanda nasab keduanya itu fathah yang ditakdirkan akannya fathah di atas alif. Kenapa ditakdirkan? Mana'a min duhuriha. Mana'a kita na'a kepada fathah yang terhalang dari zahirnya fathah oleh ta'azur, oleh uzur. Isim maksur enggak menerima harokat. Wal awalu muzakkarun, bermula yang pertama itu muzakkar, fathah muzakkar, pemuda. Wasani muannasun, bermula yang kedua itu muannas, Laila muannas. Nama perempuan. Laili dan Laila. Nah, udah selesai isim mufrad. Sekarang jamak taksir. Wa amma jam'ut taksiri faqad sabaqa ta'rifu aidan. Adapun bermula jamak taksir itu niscaya maka sungguh telah terdahululah oleh ta'rifnya jamak taksir pula. Jamak taksir juga sudah dibahas di belakang dengan segala macam bentuk perubahannya dulu, ada 6 perubahan. Bisa dilihat nanti karena kitab ini ada playlistnya berurutan. Wal fathatu qad takunu dhahiratan ala akhirih. Dan bermula fathah pada jamak taksir itu kadang-kadang ada ianya fathah itu zahir pada akhirnya jamak taksir. Fathah langsung kelihatan. Nahu contohnya sahabatur rijala. Aku berteman akan banyak laki-laki. Jadi rijala maf'ul bih masuk tanda nasab fathah yang zahir. Dan seumpama ra'aitul hunuda, aku menjaga, ra'aitu aku menjaga akan si Hindun.
Jadi hunuda maf'ul bih mansub tanda nasab fathah. Hunuja jamak taksir. Cuma dia muannas. Rijal jamak taksir tapi dia mudzakkar. Farrijalu wal hunudu jam'an taksiran. Jam'a taksirin. Jam'a taksirin. Maka bermula rijal dan hunud itu jam'a, dua jamak taksir. Jadi jam'a ini tasniyah. Karena jadi mudhaf jam'ani, jadi mudhaf jam'a taksirin mudhaf ilaih, nunnya hilang. Maka bermula rijal dan hunud itu jam'a taksirin, dua jamak taksir mansubani yang mansub keduanya. Arti dua jamak taksir, rijal jamak taksir, hunud jamak taksir. Mansub keduanya. Kenapa mansub? Likaunihima maf'ulaini. Karena keadaan keduanya. Rijal dan hunud itu maf'ulaini, dua maf'ul. Maf'ul sahabatu dan maf'ul ra'aitu. Kalau maf'ul mansub tentunya apa tanda nasabnya? Wa alamatu nasbihimal fathatud dhahira. Bermula tanda nasab keduanya. Keduanya rijal dan hunud itu al-fathatud dhahirah, fathah yang dhahir. Wal awalu muzakkarun, bermula yang pertama itu muzakkar yaitu rijal. Wasani muannasun, bermula yang kedua itu muannas yaitu hunud. Waqad takunul fathatu muqaddaratan, dan kadang-kadang adalah fathah itu ditakdirkan. Ada juga pada jamak taksir fathahnya muqaddarah ada. Contohnya nahu qaulihi ta'ala, demikian itu seperti firman Allah, wa taranna sukara, engkau melihat akan manusia akan yang mabuk. Ya, jadi waw ra'taf tara fi'il mudhari' marfu' tanda rafa' dhammah ditakdirkan di sini juga. Tugasnya merafa'kan fa'il, menasabkan dua maf'ul. Dalam fa'il takdirnya anta. An-nasa maf'ul bih pertama mansub tanda nasab fathah. Sukara maf'ul bih kedua mansub tanda nasab fathah. Kenapa fathah? Karena jamak taksir. Mana fathahnya? Takdir. Kenapa ditakdir? Karena isim maksur. Jadi sukara ini jamak, mufradnya sakrona, seorang yang mabuk. Sakranani, sukara, banyak orang yang mabuk. Dan seumpama firman-Nya Allah, wa nahwu qaulihi ta'ala, dan seumpama firman-Nya Allah Ta'ala, wa ankihul ayama, nikahi olehmu akan pemudi-pemudi. Ayama. Jadi ayama ini apa namanya? Apa artinya? Aimon mufradnya. Ayama apa arti janda apa perawan? Yang penting dia kalimat dulu dah. Wangkihul ayama, nikahi olehmu akan ayama. Jadi fasukara wa ayama jam'a taksirin mansubani. Maka bermula sukara dalam ayat dan ayama itu jam'a taksirin mansubani, itu dua jamak taksir yang mansub keduanya. Dua-duanya jamak taksir. Nah, cuma yang satu untuk laki-laki, satu perempuan. Kenapa dia mansub? Likaunihima maf'ulaini, karena keadaan keduanya itu maf'ul. Dua maf'ul. Sukara maf'ul, ayama maf'ul. Ayama maf'ul angkihu fi'il amar. Wa alamatu nasbihima fathatun muqaddaratun. Bermula tanda nasab keduanya itu fathatun muqaddaratun, fathah yang ditakdirkan alal alif, ditakdirkan dari alif, mana amin duhuriha, yang terhalang dari zahirnya alif oleh ta'azzur, berhalangan karena isim maksur. Saya kira ini zahir ya. Enggak ada yang muskil. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Wa amal fi'lul mudhari'ul madhkuru fanahu qaulihi ta'ala. Adapun bermula fi'il mudhari' yang disebutkan itu maka seumpama firman-Nya Allah Ta'ala. Apa maksud fi'il mudhari' yang disebutkan? Fi'il mudhari' yang ada huruf nasabnya tapi tidak bersambung dengan alif tasniyah, dhamir jamak, dhamir muannats, nun taukid dan seterusnya. Lan nabraha alaihi akifin. Lan nabraha, senantiasalah kami di atasnya anak sapi, akifin itu yang menyembah. Itu terjemahan bebasnya. Ini ucapan Musa Samiri. Jadi di sini yang menjadi contohnya lan huruf nasab fi'il mudhari'. Huruf nafi, huruf nasab dibina ada atas sukun. Nabraha fi'il mudhari'. Mansub dia. Kenapa mansub? Karena ada huruf nasabnya. Tanda nasabnya fathah. Kenapa tanda nasabnya fathah? Karena dia fi'il mudhari' polos. Sendiri dia, enggak ada dhamir tasniyahnya, enggak ada waw jamaknya, enggak ada ya muannats mukhatabahnya. Gitu. Jadi nabraha saudara si kana, tugasnya merafa'kan isim, menasabkan khabar. Dhamir dalam isim takdirnya nahnu. Alaihi jar majrur. Akifin khabar nabraha, khabar mansub tanda nasab ya karena jamak mudzakkar salim. Fa nabraha fi'lun mudhari'un mansubun bilan, maka bermula nabraha
Itu fi'il mudhari' lagi yang mansub dengan lan. Wa alamatu nasbihi al-fathatud dhahirah. Dan bermula tanda nasabnya fi'il mudhari' yaitu fathah yang zahir. Waqad takunul fathatu muqaddaratan. Kadang-kadang adalah fathah itu ditakdirkan. Ada juga fathah pada fi'il mudhari' yang ditakdirkan. Contoh misalkan nahu yasurruni antas'a ilal majdi. Yasurruni membuat senang akan aku oleh bahwa engkau berjalan, engkau berusaha ilal majdi kepada kemuliaan. Saya senang kalau kamu berusaha mencari kemuliaan. Kita i'rab ini yasuru fi'il mudhari' marfu'. Kenapa marfu'? Karena enggak ada amil nasib, amil jazam. Tanda rafa'nya dhammah yasuru, sarra yasuru. Tugasnya merafa'kan fa'il, nasabkan maf'ul. Nun wikayah, ya dhamir muttasil, mabni di atas sukun pada mahal nasab maf'ul yasuru. An huruf nasab dan masdariyah. Tas'a fi'il mudhari'. Mansub dia. Kenapa mansub? Karena ada an, tanda nasab fathah. Mana fathahnya? Ditakdirkan. Tanda nasab fathah karena dia polos, enggak bersambung dengan alif tasniyah dhamir jama'. Ditakdirkan karena uzur. Tas'a merafa'kan fa'il, dhamir dalam fa'il takdirnya anta. Jumlah antas'a, an masdariyah, fi'il fa'il dita'wil kepada masdar pada maharafa jadi fa'il yasuru. Takwilnya yasuruni sa'yuka, membuat senang akan saya oleh usahamu. Ya, sa'yuka. Sa'a jadi sa'yu, ka itu dari anta. Ilal majdi jar majrur zahir. Fatas'a fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Maka bermula tas'a itu fi'il mudhari' lagi yang mansub dengan an. Wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun. Bermula tanda nasabnya fi'il mudhari' itu fathah yang ditakdirkan akan ianya fathah. Ditakdirkan di mana? Alal alif, di atas alif. Mana amin duhuriha, yang terhalang dari zahirnya fathah oleh ta'azzur, berhalangan. Sama kayak isim maksur. Cuma ini PE. Nah, kemudian beliau menjelaskan lagi. Fa in ittasala bi akhiril fi'lil mudhari' alifu isnaini. Maka apabila bersambung dengan akhir fi'il mudhari' oleh alif isnaini, bersambung dengan akhir fi'il mudhari' alif tasniyah atau dhamir tasniyah. Contoh la yadriba, tidak memukul oleh keduanya. Aw wawu jama'atin, atau bersambung dengan akhir mudhari' oleh wawu jama'. Wawu kita atah kepada alifu oleh wawu jama'. Contohnya lan tadribu, tidak engkau pukul. Aw ya'u mukhatabatin, bersambung dengan akhir mudhari' oleh ya mukhatabah. Contoh lan tadribi. Lan yakun nasbuhu bil fathah, niscaya jawab in, niscaya tidak adalah nasabnya fi'il mudhari' itu sabit dengan fathah. Ketika itu fi'il mudhari' tidak lagi dinasab dengan fathah karena dia af'alul khamsah, fi'il yang 5. Fa kullun min tadriba wa tadribu wa tadribi mansubun bilan. Maka bermula tiap-tiap dari tadriba dalam contoh. Wa tadribu, tadribi itu mansub dengan lan. Semuanya mansub dengan lan. Wa alamatu nasbihi hasfun nun. Bermula tanda nasabnya tiap-tiap itu buang nun. Tanda nasabnya buang nun karena fi'il yang 5. Wal alifu awil wawu awil ya'u fa'ilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in. Dan bermula alif. Alif yadriba, awil wawu atau bermula waw, waw yadribu, atau bermula ya tadribi. Fa'ilun itu semuanya fa'il, mabniyun lagi yang dibina ala sukuni, di atas sukun. Fi mahalli raf'in, pada mahal rafa'. Mahal rafa' karena dia isim dhamir kan bina. Wa sata'rifu dzalika fi ma ya'ti, dan akan engkau tahulah akan demikian pada ma yang akan datang ya nyaman. Jadi ada pembahasan nanti di tanda nasab kesekian, kan tanda nasab tadi 5. Fathah, kemudian apa tadi? Fathah, nanti ada kasrah, ada alif, nanti ada buang nun, ada fathah juga. Nah, itu 5 tanda nasab, nanti akan pembahasan khusus di tanda nasabnya buang nun. Wa init tasola bi akhirih nunu taukidin sakilah. Dan apabila bersambung dengan akhirnya mudhari' nunu taukidin sakilatun, oleh nun taukid yang sakilah. Bersambung dengan akhir fi'il mudhari' oleh nun taukid sakilah, ada nun taukid sakilah di akhirnya. Contohnya wallahi lan tadhhabanna, demi Allah lan tadhhabanna, tidak akan engkau pergi. Aw khafifatun, khafifatun adik di dalam. Bila bersambung dengan akhirnya mudhari' oleh nun taukid yang khafifah,
Contoh nun taukid khafifah, wallahi lan tadhhaban. Demi Allah, engkau tidak akan pergi. Fahuwa mabniyun alal fathi, maka bermula dianya fi'il mudhari' itu yang dibinakan di atas fathah pada mahal nasab. Fi'il mudhari' bila bersambung dengan nun taukid dia mabni. Mabni di atas fathah pada mahal nasab. Ya. Jadi disebut pada mahal nasab karena ada lan, ada huruf nasab di belakangnya. Wa ini tasala bi akhirih nunun niswah. Dan bila bersambung dengan akhirnya mudhari' oleh nun niswah, nun jamak muannas. Contoh lan tudriknal majida illa bil afaf. Tidak akan engkau dapati hai perempuan akan kemuliaan illa bil afafi, kecuali dengan menjaga diri. Fahuwa hina idzin mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin. Maka bermula dianya fi'il mudhari' ketika itu bersambung dengan nun niswah. Maka dianya mudhari' ketika itu dibina di atas sukun pada mahal nasab. Jadi kita i'rabnya lan huruf nasab fi'il mudhari', tudrikna fi'il mudhari'. Dibina di atas sukun karena bersambung dengan nun niswah. Dah. Ya, jadi pada mahal nasab mansub dengan lan. Tudrik fi'il mudhari' merafa'kan fa'il, nun jamak muannas dibina di atas fathah pada mahal rafa' fa'il. Selesai. Nah. Jadi kesimpulan di sini tanda nasab ada 5. Tanda nasab ada 5. Fathah, alif, kasrah, ya, dan nun. Kalimat yang dinasab dengan fathah 3 doang. Semufrad, jamak taksir, fi'il mudhari' polos. Ya, bila didahului oleh amil nasib. Ya, selesai. Wallahu alam bisawab. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.